Kalau selama ini masih banyak orang yang menghindari untuk konsumsi lemak. Bahkan banyak juga dokter-dokter yang menyarankan untuk mengurangi asupan lemak terkait dengan masalah penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Tapi ternyata ada salah satu diet yang namanya itu diet keto. Ini justru menyarankan kita untuk konsumsi lemak yang tinggi. Dan banyak sekali yang menyatakan ini memiliki banyak manfaat kesehatan. Kok bisa? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas suatu diet yang cukup populer, sebetulnya bukan baru-baru ini, sudah cukup lama, tapi mungkin belum pernah saya bahas, dan juga banyak Sobat Sehat yang ingin tahu apa sih alasannya kita perlu konsumsi lemak. Bahkan diet ini adalah diet yang tinggi lemak. Namanya adalah diet keto atau nama lengkapnya adalah diet ketogenik. Nah, sebelum Sobat Sehat mungkin freak out, panik dengan konsumsi lemak gak bahaya bukan itu ya. Nah, jadi karena banyak yang orang yang masih mungkin skeptis atau mungkin meragukan diet ini. Kali ini saya akan bahas, jadi saya akan netral mengenai diet ketogenik ini, apakah baik, apa yang mungkin perlu kita perhatikan kalau kita menjalankan diet ini. Karena ada beberapa orang yang memang sukses dengan diet ini. Bahkan mungkin cukup banyak kalau melakukannya dengan cara yang benar. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu, apa sih diet ketogenik itu? Atau yang selama ini kita sebutnya diet keto. Pertama, kata ketogenik itu sendiri artinya apa? Ini adalah diet yang mengutamakan pola makan tinggi lemak. Karena diet ini menggunakan keton sebagai sumber energi. Nah, artinya apa? Kalau selama ini kita berpikir bahwa sumber energi itu hanya didapatkan dari karbohidrat. Kali ini justru pola makan diet ketogenik ini dia menggunakan keton sebagai sumber energinya, bukan karbohidrat. Nah, buat Sobat Sehat yang selama ini masih belum mendengar atau belum pernah mendengar kata-kata keton, kali ini saya akan bahas bahwa keton itu asalnya dari mana sih? Keton itu asalnya dari lemak. Nah, jadi kalau kita makan lemak apapun ya, di dalam tubuh kita lemak itu akan dipecah menjadi yang namanya asam lemak dan gliserol. Masih ingat nih buat Sobat Sehat yang masih sekolah atau mungkin masih mengambil kuliah yang jurusannya berhubungan dengan medis, mungkin tahu kalau di dalam tubuh kita cara kerjanya seperti itu. Nah, di asam lemak ini setelah dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, asam lemak ini di dalam liver kita, di dalam organ hati kita ini akan dipecah menjadi yang namanya asetil-CoA. Nah, nggak usah dihafalin ya, jadi ini cuma suatu proses saja. Saya jelaskan supaya Sobat Sehat paham. Ini siklusnya itu seperti apa sih? Dari lemak sampai jadi keton itu. Nah, jadi di asetil-CoA itu dia akan menghasilkan suatu keton body atau badan keton. Nah, inilah yang akan dijadikan sebagai sumber energi ketika orang-orang itu melakukan diet tinggi lemak. Nah, jadi proses pembentukan keton atau ketogenesis ya sebutannya seperti itu. Ini adalah proses pembentukan keton ketika apa? Jadi ada syaratnya nih, bagaimana keton ini bisa terbentuk dalam tubuh kita. Syaratnya apa? Syaratnya adalah level insulin dalam darah kita itu rendah.
Nah, itu ya. Jadi ini ada satu hormon lagi, satu peran lagi yang saya panggil namanya insulin. Dan buat sobat sehat yang sering dengerin saya, sering dengerin Dr. Sung, mungkin sudah paham yang namanya insulin itu apa. Ya, insulin adalah hormon yang akan meningkat terutama kalau kita konsumsi karbohidrat. Nah, ini ada hubungannya, nanti akan saya jelaskan. Itu sebabnya kenapa komposisinya diet ketogenik ini agak lain nih dibandingkan diet-diet yang lainnya. Sebelumnya kita perlu tahu dulu, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada cukup banyak manfaat diet ketogenik ini untuk kesehatan tentunya ya. Yang pertama, awalnya diet ketogenik ini justru sedikit saya berikan background-nya ya. Awalnya itu diet ini didesain untuk anak-anak yang mengalami epilepsi. Nah, berarti cuma untuk orang-orang yang epilepsi, Dok? Oh enggak, ya awalnya seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu anak-anak ini mengalami epilepsi, mereka itu tidak bisa menggunakan karbohidrat atau glukosa sebagai sumber energi. Ya mereka punya, orang anak-anak epilepsi ini kan punya gangguan di otak mereka. Otak mereka tidak bisa menggunakan itu sebagai glukosa, maksud saya itu glukosa sebagai sumber energi. Jadi yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatifnya adalah keton itu tadi. Itu sebabnya mereka punya dampak atau merespon secara positif keton yang diproduksi dari diet tinggi lemak atau diet keto itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan gitu yang terutama yang bergerak di bidang food and nutrition, ya metabolisme, itu mereka menemukan ternyata diet ketogenik ini juga punya manfaat yang lebih dari sekedar untuk menangani anak-anak epilepsi. Contohnya, untuk menurunkan resistensi insulin. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah sering dengerin saya juga udah hatam nih ya yang namanya resistensi insulin, di mana insulin di dalam tubuh kita itu bisa mengalami suatu kondisi tidak bisa diterima oleh sel-sel tubuh kita, namanya resisten itu tadi. Nah, ketika orang itu mengalami resistensi insulin, ini kan banyak sekali buntutnya ya, manifestasinya itu banyak sekali, terutama adalah penyakit-penyakit metabolik. Yang paling simpel adalah diabetes tipe 2 dan kawan-kawannya, tentunya penyakit jantung, arteriosklerosis, rheumatoid arthritis, itu adalah autoimun, itu juga salah satu yang bisa manifestasi kalau orang itu punya masalah metabolik juga itu ya, dan juga masalah-masalah yang lainnya. Nah, dengan melakukan diet ketogenik ini bisa menurunkan atau mengurangi resistensi insulin yang dampaknya tentu sangat baik untuk kesehatan secara metabolik. Kemudian juga bisa meningkatkan kesehatan jantung, sudah saya mention tadi, kemudian juga meningkatkan kesehatan otak terutama untuk orang-orang yang mengalami stroke. Ini juga bisa membantu. Kok bisa seperti itu? Karena orang-orang yang stroke ini kan punya gangguan di syaraf otaknya biasanya tersumbat dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan bahan bakar keton, itu bisa meningkatkan mereka punya yang namanya BDNF, bisa meningkatkan mereka punya neurogenesis di otak dan lain-lain. Kemudian juga bisa mencegah kanker. Dan tentunya semua ini bisa kamu dapatkan manfaatnya kalau kamu melakukan diet keto dengan benar. Oke? Ditunggu dulu. Yang benar itu seperti apa akan saya bahas nanti. Nah, jadi untuk memahami diet ketogenik yang punya banyak manfaat ini, kita perlu tahu komposisinya seperti apa sih yang dikatakan diet ketogenik itu. Oke, yang pasti tinggi lemak. Tapi tinggi itu seberapa tinggi? Di sini akan saya bahas tingginya itu berdasarkan persentase ya komposisinya. Nah, jadi lemak yang kita asup, yang kita konsumsi untuk diet ketogenik itu adalah sekitar 70-80%. Well, this is pretty much ya, ini banyak memang itu dibandingkan selama ini mungkin kalau diet yang secara general itu yang asupan lemak yang disarankan itu sekitar 20-30%. Bayangin nih, berarti ini sekitar hampir 3 kalinya itu. Nah, makanya banyak orang yang freak out, mereka berpikir, apalagi selama ini orang-orang yang selalu memandang lemak ini adalah culprit ya, atau biang kerok yang harus kita hindari. That's why kalau kalian mungkin ke
supermarket atau mungkin ke swalayan, kalian kan banyak menemukan produk-produk yang rendah lemak atau bahkan bebas lemak. Nah, ini tentunya konsepnya sangat berlawanan dengan ketogenik. Kemudian asupan proteinnya itu adalah sekitar 10-20%. Ini memang kurang lebih sama ya dengan diet secara rata-rata yang disarankan asupan proteinnya 10-20%. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah tergantung kebutuhan tiap orang, tergantung mungkin aktivitasnya, itu juga sangat penting. Dan di sini karbohidratnya bisa dikatakan sangat rendah ya. Ini antara 5-10% atau mungkin di dalam gramnya itu sekitar 20-50 gram. Itu yang disarankan untuk orang-orang yang melakukan diet ketogenik. Nah, jadi artinya apa? Diet ketogenik ini mengkondisikan atau menginginkan tubuh kita untuk mengalami suatu kondisi yang namanya ketosis. Nah, ketosis itu adalah menggunakan lemak tadi, keton tadi itu sebagai sumber energi. Masih ingat kan tadi? Nah, di sini saya ingin membawa satu term yang mungkin banyak sekali disalah mengerti karena namanya mirip, adalah ketoasidosis. Nah, jadi antara ketosis dan ketoasidosis ini totally different, sangat berbeda. That's why banyak orang itu yang mungkin takut untuk dalam arti melakukan diet keton ini, katanya ini bisa menyebabkan ketoasidosis. Bukan ya, ketosis. Jadi ini adalah dua term yang berbeda. Bedanya apa? Gini, ketoasidosis itu adalah ketika jumlah keton di dalam tubuh kita itu sangat tinggi. Dan sekali lagi ketika saya bilang sangat tinggi, perlu ada acuannya. Which is adalah di atas 3 milimol per liter. Ini adalah satuan keton di dalam tubuh kita. Hal ini bisa terjadi kalau apa sih? Hal ini bisa terjadi kalau tubuh kita tidak bisa memproduksi insulin. Siapa yang produksi? Yes, pankreas kita. Itu sebabnya ini biasanya paling banyak terjadi pada orang-orang yang mengalami diabetes mellitus tipe 1. Berbeda dengan orang-orang yang selama ini populasi kita sangat banyak mengalami diabetes mellitus tipe 2. Ya, itu 90% lebih orang yang diabetes itu mengalami tipe 2. Bahkan mungkin kurang dari 10% yang mengalami tipe 1. Nah, jadi ini adalah suatu kondisi yang totally different gitu ya. Tipe 2 karena resistensi insulin yang akan sangat terbantu dengan orang-orang yang melakukan diet ketogenik dengan benar. Nah, berbeda dengan orang-orang yang mengalami diabetes mellitus tipe 1 yang memang mereka bisa mengalami ketoasidosis. Nah, jadi ini perlu kita bedakan ya, tipe 1 atau tipe 2, terutama untuk diabetes. Bukan berarti diet keto ini mungkin dalam arti akan totally good ya, atau mungkin tidak ada masalahnya, tetap ya. Jadi tidak ada diet yang sempurna. Saya selalu katakan, apapun diet yang kalian lakukan dengan benar, karena ada juga beberapa dampak negatif dari diet keto yang kalian perlu tahu sebelum kalian menjalankan. Tapi di sini saya akan bahas ya yang paling umum dulu. Yang pertama adalah keto flu atau flu keto. Gejalanya seperti apa, Dok? Biasanya orang akan mengalami lemas gitu, kemudian keliengan kepalanya gitu, pusing gitu. Nah, biasanya ini akan terjadi di awal-awal ketika orang melakukan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tubuh kita ini masih melakukan yang namanya adaptasi. Itu ya, kalau selama ini kita kebanyakan asupan karbohidratnya tinggi, kemudian kita langsung menurunkan asupannya drastis, tentunya tubuh kita akan mengalami suatu penyesuaian atau adaptasi. Itu biasanya akan terjadi awal-awal. Well, tiap orang bisa berbeda ya. Ada yang mungkin selama beberapa hari, ada yang mungkin sampai 1 minggu. Tapi kalau semakin kita melakukannya itu terlalu drastis, tentunya dampaknya akan semakin besar efeknya. Kemudian yang kedua adalah sembelit. Nah, nih ya, ini juga cukup sering banyak dialami pasien saya. Mereka bilang, wah dok saya langsung sembelit nih, nggak bisa pup atau BAB. Nah, ini terjadi karena apa? Karena mungkin ya yang paling besar adalah mereka tidak punya keseimbangan bakteri yang baik. Itu di dalam usus besarnya itu. Jadi mungkin selama ini mereka tidak biasa makan sayur, kemudian makan sayur langsung banyak, itu pun juga bisa sembelit. Jadi jangan berpikir kalau sembelit itu karena kurang makan sayur. Karena ketidakseimbangan bakteri di dalam usus besar kita itu bisa bikin sembelit juga. Apalagi kalau memang makan diet ketonya melakukannya dengan cara yang kurang tepat. Kemudian juga batu empedu. Ini juga sering juga terjadi. Karena apa? Terutama pada orang-orang yang melakukan penurunan berat badannya secara drastis.
Karena ketika kita menurunkan berat badan secara drastis, berat badan atau lemak kita itu akan dipecah menjadi kolesterol. Salah satu penyebab terjadinya batu empedu adalah terjadi penumpukan kolesterol. Jadi tidak selalu dari apa yang kita makan ya. Jadi selama ini kan kita berpikir kolesterol itu dari makanan-makanan yang tinggi kolesterol. No, justru lemak di dalam tubuh kita itu ketika dipecah ya, terutama untuk orang-orang yang penurunan berat badannya itu drastis, mereka akan langsung memecahnya banyak menjadi kolesterol di dalam darah, dan ini akan membentuk formasi batu empedu. Nah itu terutama juga untuk orang-orang yang mungkin sudah punya histori batu empedu sebelumnya, itu juga perlu diperhatikan ya gitu ya. Nah jadi bagaimana cara untuk supaya menghindari ini? Tentunya pertama jangan melakukan penurunan berat badan yang drastis, bertahap aja. Dan orang yang melakukan penurunan berat badan secara drastis itu juga cenderung gampang untuk relapse. Berat badannya gampang yo-yo itu ya. Itu selain masalah batu empedu. Kemudian juga masalah jantung, stroke dan lain-lain. Ini kalau kalian melakukan diet keto dengan salah, atau bahasanya mungkin orang bilang kotor dietnya, itu juga bisa. Nah, jadi supaya sobat sehat lebih paham gimana sih diet keto yang benar yang bisa memberikan banyak manfaat kesehatan yang saya sebutkan tadi. Di sini saya akan berikan 3 cara untuk melakukan diet keto secara benar dan sehat. Itu. Yang pertama apa? Adalah makan sayur yang cukup. Nah, terutama buat mungkin teman-teman yang selama ini konsumsi proteinnya relatif tinggi karena mungkin aktivitasnya juga tinggi, punya tujuan untuk membangun massa otot, olahraga, dan lain-lain. Yang namanya protein itu punya beban ke liver kita. Begitu pula dengan lemak. Jadi kalau kita konsumsi lemak yang tinggi, itu yang mengolahkan juga akan liver kita tuh. Nah, liver kita perlu dibalance, perlu diseimbangkan dengan asupan sayur yang cukup. Itu. Cukup itu berapa, Dok? Adalah 7-9 cangkir sayuran dalam kondisi yang mentah. Kalau kalian berpikir banyak, mungkin karena selama ini kalian kurang makan sayur. Itu ya, which is itu memang selama ini pola makan orang Indonesia kebanyakan adalah very minimum sayurnya. Jadi, kalau kalian melakukan diet keto, asupan sayur ini sangat krusial, penting untuk diperhatikan ya, tentunya dengan proses pengolahan yang baik. Kemudian pilih, nah ini penting banget nih, pilih asupan lemak yang baik. Jadi kalau selama ini kita berpikir, wah semua lemak sama aja, no. Ya, jadi lemak itu mungkin bisa kalian tonton di video saya yang sebelumnya, yang ini ya saya bahas banyak mengenai lemak. Jadi ini kita bisa membedakan mana sih lemak yang perlu kita konsumsi, lemak yang memberikan kesehatan untuk tubuh kita dan lain-lain. Nah, contoh di sini yang paling mudah adalah alpukat, itu lemak baik. Kemudian kacang-kacangan, nuts ya, bukan kacang karena di Indonesia itu semuanya dikacangin itu. Jadi kacang yang saya maksud di sini adalah golongan nuts. Kemudian biji-bijian, seeds. Kemudian ikan laut, salmon, tenggiri, apalagi kerapu, baronang, itu ya, bawal, itu adalah contoh tuna, itu juga ikan-ikan laut. Kemudian olive oil, tentunya ini juga asupan lemak yang baik, dan juga daging merah, bahkan ini juga asupan lemak yang baik selama kalian mendapatkan dari sumber yang tepat. Dan yang terakhir, last but not least adalah proses pengolahan sekali lagi. Nah, ini penting banget. Kalau kalian sudah makan sumber-sumbernya yang baik, kemudian proses pengolahannya nggak bener, contoh yang paling simpel adalah digoreng gitu. Ikan laut, kemudian ikannya digoreng. Ya, sumbernya baik sih. Tapi kemudian kalau prosesnya nggak baik, ini juga bisa memberikan dampak kesehatan dalam tubuh kita. Nah, itu ya. Jadi di sini sudah saya jelaskan secara umum diet ketogenik itu bagaimana, manfaatnya apa yang perlu kalian perhatikan, dan buat kalian yang mungkin ingin saya bahas diet ketogenik ini lebih dalam lagi dihubungkan dengan mungkin berbagai macam fenomena kesehatan, kalian bisa tulis komennya di bawah. Next akan saya bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Sebelumnya kita perlu tahu dulu, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada cukup banyak manfaat diet ketogenik ini untuk kesehatan tentunya ya. Yang pertama, awalnya diet ketogenik ini justru sedikit saya berikan background-nya ya. Awalnya itu diet ini didesain untuk anak-anak yang mengalami epilepsi. Nah, untuk menurunkan resistensi insulin.
Nah, kemudian juga bisa meningkatkan kesehatan jantung, sudah saya mention tadi, kemudian juga meningkatkan kesehatan otak, terutama untuk orang-orang yang mengalami stroke. Ini juga bisa membantu. Kok bisa seperti itu? Karena orang-orang yang stroke ini kan punya gangguan di syaraf otaknya. Otaknya biasanya tersumbat dan lain-lain. Kemudian juga bisa mencegah kanker. Dan tentunya semua ini bisa kamu dapatkan manfaatnya kalau kamu melakukan diet keto dengan benar. Oke?